Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama saya Elviza Kuratayuni. Beberapa waktu lalu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan pemilihan Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk memilih mahasiswa-mahasiswi dengan penampilan, bakat, dan performa terbaik untuk menjadi brand ambassador dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kali ini kita akan mewawancarai dan berbincang santai bersama The Winner Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di samping saya sudah ada bintang tamu kita. Boleh teman-teman kita kenalan dulu bersama Permisa WMB TV dan sahabat kampus yang ada di rumah nih. Boleh sapa dulu? Halo pemirsa UMB TV dan sahabat kampus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi ilmu hukum. Saat ini saya semester 1. Oke, kalau putrinya nih? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Maharani. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya dari jurusan ilmu keperawatan. Oke, itu ya perkenalan dari teman-teman Duta Kampus kita. Oke, kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan nih ya. Kita pertanyaan, itu kan tadi udah sekilas mengenai Duta Kampus kita. Kita akan tanya-tanya nih mengenai kesibukan teman-teman selain menjadi Duta Kampus. Teman-teman menjadi apa atau kegiatannya, kesibukannya apa nih? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Dari Putri ya. Oke. Baik Mbak, kalau untuk kesibukan selain menjadi Duta Kampus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Putri banyak mengikuti beberapa organisasi, yaitu diantaranya Putri mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di sini Putri masuk ke dalam bidang minat dan bakat. Minat dan bakat ini merupakan wadah atau tempat untuk para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Kemudian Putri juga mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena Putri masih semester 1 baru memasuki ranah perkuliahan, Putri baru dikaderkan sekitar 4 bulan yang lalu. Kemudian untuk UKM, Putri juga mengikuti UKM Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Karena menurut Putri pribadi, kita sebagai perempuan itu sangat rentan dengan namanya kekerasan gitu kan Pak. Jadi mengikuti ilmu bela diri itu sangat penting kalau menurut Putri. Dan untuk di luar perkuliahan atau di luar kampus, kegiatan sehari-hari Putri itu di asrama, yaitu di pesantren mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sana kami sudah mempunyai kegiatan tersendiri nih Mbak, mulai dari belajar sore, belajar malam, sama belajar mengaji setelah sholat subuh. Tapi di sana kami juga tidak dianjurkan keluar terus atau mengikuti banyak kegiatan di luar. Jadi di sana kami sudah disediakan kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang kreativitas untuk diri kami. Mulai dari hari Minggu itu kami mempunyai kegiatan senam bersama, olahraga, lari di pantai, sama kami juga diajarkan untuk belajar berpublic speaking dan seni seperti menari dan teater. Oke, berarti kegiatan udah ada di sana ya, udah disediakan. Oke, kalau misalkan dari putranya sendiri nih? Kalau dari Yuda sendiri Mbak, untuk saat ini karena Yuda masih semester 1, UKM Duta Kampus ini merupakan salah satu batu loncatan pertama untuk Yuda nantinya bergabung ke UKM ataupun organisasi lainnya. Tetapi ketika setelah kegiatan dari Duta Kampus dan juga perkuliahan, biasanya Yuda memenuhi kegiatan Yuda yang kosong dengan menyalurkan hobi Yuda. Kebetulan hobi Yuda itu di bidang masak, kuliner. Oke, menarik ya. Oke, gimana tuh? Oke. Waktu dari seleksi pemilihan Duta Kampus kemarin itu Yuda menampilkan bakat memasak. Wah, kemarin masaknya apa berarti? Kemarin masaknya chicken katsu. Wah, chicken katsu enak banget ya, tapi nggak ada di sini. Oke, itu terus ada lagi kegiatannya? Kegiatan lain sih Yuda juga suka berolahraga. Biasanya Yuda setiap sore itu jogging. Kalau nggak di pantai, di stadion. Oke, itu ya berarti lumayan produktif ya dari teman-teman Duta Kampus ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan kan teman-teman akhirnya memilih nih untuk masuk menjadi bagian dari Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Berarti kan ada yang memotivasi teman-teman nih pastinya kan. Nah, kalau misalkan dari Duta sendiri itu yang memotivasinya apa waktu itu? Dari Yuda. Yuda, oke.
Kalau dari Yuda sendiri Mbak, motivasi untuk bergabung di UKM Duta Kampus ini salah satunya ingin membangun personal branding yang nantinya mungkin kita akan dikenal oleh teman-teman banyak dan juga dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian Yuda juga ingin menjadi salah satu bagian dari promosi Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan menjadi salah satu bagian pengembangan untuk kampus kita Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Serta Yuda juga ingin melatih soft skill nih Mbak, terutama di bidang public speaking. Karena seperti yang kita ketahui di UKM Duta Kampus ini kita mendapatkan materi dan bimbingan bagaimana sih cara kita berpublic speaking dan ngomong di depan banyak orang. Itu sih motivasi dari Yuda. Oke, kalau dari Putri sendiri nih? Kalau dari Putri sendiri itu yang pertama tuh untuk mendapatkan pengalaman ya Pak, yang paling pertama. Karena Duta Kampus ini sendiri itu merupakan vision pertama untuk Putri. Jadi sangat berkesan sekali untuk Putri. Kemudian mengikuti Duta Kampus ini juga untuk meningkatkan rasa percaya diri, yang mana sebelum mengikuti Duta Kampus itu berbicara di depan orang banyak itu tuh masih sangat takut gitu kan Mbak. Setelah memasuki Duta Kampus sudah bisa dan berani untuk berbicara di depan ratusan orang. Mungkin cuma itu. Oke, itu ya. Kalau misal dari teman-teman, berarti motivasinya lebih ke untuk pengembangan dirinya. Akhir karena pengen untuk bisa dirinya lebih berkembang, makanya ikut mengikuti Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini. Oke, teman-teman sekarang ini kan sudah menjadi Duta Kampus ya. Nah, jadi pasti dong ada yang membuat teman-teman jadi berbeda nih antara sebelum mengikuti Duta Kampus dan akhirnya menjadi Duta Kampus. Apa nih yang teman-teman alami perbedaannya nih? Dari Putri, oke. Kalau yang paling berbeda itu Mbak, sebelum mengikuti Duta Kampus sama setelah menjadi Duta Kampus, itu yang paling pertama itu dikenal banyak orang ya Mbak. Sebelum menjadi Duta Kampus itu tuh belum banyak orang yang mengenal kami gitu kan Mbak. Setelah menjadi Duta Kampus itu baru jalan sebentar di kampus udah dipanggil tuh ada duta lewat gitu kan Mbak. Iya. Terus tuh juga dosen sama teman-teman kakak tingkat yang lain itu juga sudah banyak yang mengenal gitu kan. Mungkin Yuda ada tambah? Kalau dari Yuda sih untuk dikenal banyak orang itu sangat kerasa ya Mbak. Karena setiap kali ke kampus itu kita selalu kayak, wah itu ya mereka yang Duta Kampus kemarin gitu. Dikenal dosen juga. Kemudian nilai plus lainnya kita juga menjadi lebih percaya diri sih Mbak dengan kita sebagai Duta Kampus. Itu saja sih. Oke. Karena juga baru ini ya, jadi belum terlalu berasa lah. Oke, jadi kalau misalkan nih tanggapan dari teman-teman setelah akhirnya menjadi Duta Kampus, ada gak sih kayak apa namanya dari teman-teman yang kayak bilangin apa gitu-gitu, ada nggak? Udah ada kerasa gak gitu? Kalau dari teman-teman sih udah sih. Udah. Gimana? Mereka kayak bilang, wah kemarin ini duta gitu, jadi perwakilan dari Fakultas Hukum kebetulan ya Mbak. Jadi mereka kayak mempercayai kita sebagai wadah bagi mereka nantinya untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan pihak kampus sih. Oke, kalau dari Putri sendiri? Ya benar sekali Mbak, apa yang kata Yuda tadi itu banyak sekali kan setelah menjadi Duta Kampus itu tuh teman-teman yang bilang duta ini setelah jadi duta tuh senyumnya beda, jalannya beda, kayak gitu kan Mbak. Ya tapi itu tidak masalah sih kalau menurut pribadi Putri. Dengan begitu berarti teman-teman semuanya itu sudah mencari tahu gitu duta ini seperti apa. Jadi dengan secara tidak langsung jadi mereka itu sudah mengenal atau mengetahui gitu. Oke gitu ya tanggapan teman-temannya. Lucu-lucu nggak ya? Lucu ya? Lucu. Oke. Sekarang kan teman-teman sudah menjadi Duta Kampus nih, pasti ada hal yang teman-teman akan lakukan nantinya terkhusus untuk memperkenalkan lagi nih Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, apa sih yang akan teman-teman lakukan ke depannya untuk bisa memperkenalkan lagi Universitas Muhammadiyah Bengkulu kepada banyak pihak lagi tuh? Gimana? Dari? Oke. Untuk dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan promosi ya Mbak. Kita juga sedang melakukan bimbingan untuk promosi nantinya. Kita akan dibagi semua duta yang kemarin ikut di grand final, itu finalis ada 12 orang, 12 pasang maksudnya. Itu akan dibagi nantinya ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu kita dibagi dalam beberapa tim nantinya untuk mempromosikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Kalau dari Putri?
Ya, benar tadi tuh kata Yuda kan Mbak, kami sedang dalam masa bimbingan nih untuk promosi. Tapi nanti untuk kedepannya, Duta Kampus itu kan sudah punya TikTok, juga sudah punya Instagram nih. Jadi nantinya tuh kami akan membuat konten-konten, buat video, biar lebih lebih cepat tersampaikan gitu sama teman-teman yang tempatnya lebih jauh gitu kan Mbak. Agar juga seperti yang kita ketahui juga, generasi Gen Z nih itu orangnya tuh malas-malas gitu kan Mbak. Jadi tuh kalau langsung menyampaikan mungkin banyak yang tidak mau datang atau malas nih gitu. Jadi kalau lewat media sosial tuh Penyebarannya lebih cepat. penyebarannya gitu. tuh lebih cepat gitu kan Mbak. Oke, kalau TikTok sama Instagramnya dari Duta Kampus sendiri apa nih? Mungkin bisa teman-teman bisa follow atau gimana gitu. Apa nih? Untuk Instagram Duta Kampus ada di @Duta Kampus UM Bengkulu dan TikToknya ada di @Duta_Kampus_UM Bengkulu. Teman-teman bisa follow ya untuk mengetahui bagaimana sih kegiatan-kegiatan kita nantinya. Oke, itu ya. Oke, mungkin udah kayak kita udah membahas mengenai bagaimana ketika teman-teman akhirnya untuk memutuskan menjadi duta kampus, motivasinya, terus teman-teman ketika bisa akhirnya ikut ya. Mungkin kita agak flashback balik lah untuk pemilihan duta kampus. Teman-teman kan udah mengikuti pemilihannya, itu ada mulai dari apa ya, TM ya berarti ya? Dari TM, dari daftar TM, itu kan udah banyak banget rangkaian kegiatannya nih. Nah, kegiatan teman-teman yang paling berkesan ketika mengikuti pemilihan duta kampus nih apa nih? Pasti beda-beda kan atau sama nih? Coba dari siapa dulu? Kalau dimulai dari TM sampai kami mengikuti karantina gitu ya. Hal yang paling berkesan kalau menurut pribadi Putri itu kekeluargaannya. Karena banyak orang yang mengira kalau mengikuti duta kampus itu hanya modal cantik atau ganteng aja gitu kan Mbak. Tapi ternyata setelah mengikuti duta kampus dan memasuki lebih dalam lagi, duta kampus itu tidak hanya sekedar modal ganteng atau cantik, tapi di dalam duta kampus ini kami diajarkan mulai dari ilmu pengetahuan, sama personal branding, dan cara bertemu dengan orang banyak gitu kan Mbak. Nah, di sini juga kami diajarkan untuk saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Jadi rasa kekeluargaannya itu sangat terasa gitu Mbak. Jadi sangat berkesan sekali untuk Putri. Oke, karena dalam waktunya juga udah lumayan lama ya, apalagi ketika karantina katanya. Oke, karantina juga lumayan lama, jadi antara bersama teman-temannya waktunya itu cukup lama gitu. Ya. Oke, kalau dari Yuda sendiri? Kalau dari Yuda sih untuk kekeluargaan memang sangat terasa ya Mbak, apalagi di dalam waktu karantina yang waktu itu dilaksanakan kurang lebih 2 minggu. Di sana kita dapat memperluas relasi dan pergaulan kita, serta juga membangun pertemanan. Di sana juga Yuda ngerasa kayak kita dihargai gitu Mbak. Walaupun mungkin kita memiliki perbedaan di usia, mungkin ada yang di semester 5, 3, seperti Yuda di semester 1 kan Mbak. Itu menurut Yuda kita lebih cepat untuk bergaulnya sih Mbak. Oke, gitu ya. Berarti lebih terkesannya karena kekeluargaannya yang sangat dapet banget gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan kita kali ini mengenai duta kampus, sekilas duta kampus. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu lagi tentang duta kampus, nanti teman-teman bisa share ya di TikTok sama Instagramnya tadi. Mungkin teman-teman bisa follow juga. Terakhir nih, ada sepatah dua kata nih, mungkin teman-teman yang bisa berikan kepada Permisa WMB TV dan sahabat kampus mengenai bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi lebih baik lagi atau menjadi mahasiswa yang produktif, terkhusus untuk mahasiswa ya kita mungkin ya. Itu gimana? Oke. Untuk pesan dari Yuda bagi teman-teman semua, terkhususnya untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu, tidak mungkin kita tidak mengalami kegagalan. Selagi mimpi itu gratis, pilihlah mimpi yang paling mahal. Oke, wah keren banget ya. Oke, kalau dari Putri sendiri? Kalau dari Putri, untuk teman-teman semuanya, itu semangat, jangan pernah takut, dan jangan pernah menyerah saat kalian sedang dalam kegagalan. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, namun kegagalan itu adalah awal untuk kita menjadi lebih baik lagi. Karena seperti Buya Hamka pernah mengatakan, orang yang takut dengan gagal adalah orang-orang yang tidak pernah berani untuk melangkah.
Jadi jika orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa. Oke, luar biasa sekali ya. Apalagi quotes-quotes yang teman-teman masukkan itu bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang saat ini sedang menonton. Oke, pemirsa itu tadi podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama Yuda Pratama dan Putri Maharani bersama untuk lebih mengenal lebih dekat Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa terus menyaksikan podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan jangan lupa subscribe juga. Dan akhirnya saya Elviza Kuratayuni bersama kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV, keren dan mencerahkan.